selamat malam para pemirsa. Ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah inilah kehidupan. Apa yang terlihat belum tentu apa yang sebenar-benarnya. Mel. Ya bang. Seminggu ini lagi heboh. Apa tuh bang? Wanita-wanita pramugari yang sebagian ternyata agar bisa terbang harus bobo dengan oknum direksi. Betul sekali. Dari perusahaan penerbangan. Bahkan 5 atau 6 bulan lalu sudah ada 4 pramugari nangis-nangis datang ke saya. Nangis-nangis karena sudah 2 bulan dia tidak bisa terbang. Karena apa? Dia tunjukkan WA dari direksi yang mengatakan bahwa ditunggu direksi di hotel mana. Bahkan gantian sama oknum pilot. Dia nangis ke saya, akhirnya dia mundur. Padahal kalau kita lihat beberapa oknum pilot itu, betapa bajunya itu putih bersih seperti dewa. Begitu juga direksi yang sangat kelihatan, sangat bermoral tinggi. Mendingan kayak gua berantakan tapi moralnya masih bisa di oke-okein, ya nggak? Ya. Gimana itu? Tapi akhirnya gimana sih bang? Abang pasti ngikutin dong beritanya. Akhirnya. Ya itu kan masalah. Mundur apa enggak nih? Beberapa cewek ini tidak berani secara frontal mengaku bahwa dia diminta oleh oknum direksi perusahaan penerbangan agar bisa terbang karena malu keluarga dia. Tapi kata dia sebagian teman dia juga mau bangga kalau bisa sama direksi. Itu tadi yang mau gua klarifikasi sama abang. Jadi sebenarnya maaf ya oknum-oknum cewek ini diminta atau emang dengan sukarela mau melakukan. Kalau saya melihat yang jelas adalah itu diminta dari atas. Dan ceweknya juga gak keberatan kali. Sebagian yang moralnya tinggi tidak mau. Makanya ada yang sebagian menolak untuk dengan oknum direksi atau kapten kapal. Sampai 2 bulan tidak dapat jadwal terbang. Kalau tidak dapat jadwal terbang, tidak ada hepeng. Tidak ada uang. Padahal kalau kita lihat di bandara itu, kapten kapal ataupun oknum direksi, bukan main necisnya, bukan main rapi penampilannya. Makanya janganlah melihat orang dari sampulnya. Kalau melihat Hotman Paris, dibilang kasihan istrinya katanya. Padahal lebih kasihan lagi itu istri-istri oknum-oknum direksi itu. Yang coba bayangin. Kalau satu perusahaan penerbangan berapa ratus itu cewek cantik-cantik semua. Tapi mungkin ini juga beralih kayaknya jadi gini ya. Kayaknya mungkin kita ya jangan kebanyakan juga nge-post di Instagram ataupun sosial media bang. Karena kan ujung-ujungnya akhirnya ke-track juga gara-gara katanya nih diduga lagi ya bang. Beberapa oknum ini kan kebanyakan nge-posting. Misalnya pergi kemana melakukan perombakan wajah nge-posting. Jadi mungkin ada baiknya juga kita harus tahu mana yang perlu di-share, mana yang tidak perlu di-share. Tapi berbicara mengenai tidak mau share kehidupan pribadi di sosial media. Ini temen gue yang satu ini, dia ini cukup menutup segala kehidupan pribadinya bang. Gak kayak lu, joget di Omnia, lu share. Karena aku tidak merasa bersalah. Iya, tapi kalau makanya dia ini, apa yang nampak luarnya itu, saya bilang tadi belum tentu sesuai dengan isinya. Nah, kalau yang satu ini bang, sebetulnya dia tuh tidak menyembunyikan apapun juga, tapi dia memilih untuk tidak mau men-share kehidupan pribadinya. Kenapa? Di tengah-tengah sekarang ini banyak artis gila-gila semua apapun di-share. Kamar tidur aja semua di-share, bagian ibaratnya isi perut semua di-share. Ini artis justru menutup kehidupan pribadinya. Pasti ada alasan kuatnya. Sambut sama-sama untuk pertama kali ya. Pertama kalinya perdana di Hotman Paris Show. Ini dia Daniel Mananta. Shalom Pak Pendeta, shalom. Wow. Kalau bilang sama dia jangan apa kabar bang. Terus apa? Shalom. Kamu merasa ganteng nggak? Enggak seganteng Bang Hotman lah. Dari namanya aja udah Hotman. Kan udah panas. Oh begitu? Iya. Tapi kamu merasa nggak kau sukses sebagai host gara-gara faktor fisik atau faktor otak?
Faktor mata sebenarnya. Hah? Faktor mata. Kenapa? Lu Jadi liatin, gini, Kenapa nih? cewek-cewek atau apa? Bukan, jadi kalau misalnya host, itu kan emang kita sebenarnya baca prompter gitu kan. Ya. Nah, ada beberapa host tuh kalau misalnya baca prompter, kelihatan banget dia lagi baca prompter. Ya. Karena mata gue kecil, kesannya kayak gue natural, ngomong langsung ke Padahal kamera iya, gitu. Padahal sebetulnya mata lu gak kelihatan ya, lu kirim makanan gak kelihatan. Lagi kan? ngebaca prompter juga gitu kan. Dan sampai hari ini kau merasa masih sukses sebagai host? Saya bersyukur banget saya masih Masih sukses? dipercayai. Jadi kau merasa terhebat atau ngalahin Hotman Paris atau gimana? Belum lah, di atas Hotman Paris masih ada Deddy Kobusier soalnya. Ya, baru pertama kali nih. Ini baru Biasanya tuh lagunya adek gua Roy Ricardo, biasanya di atas langit masih ada Hotman Paris. Ya, ya, Ini ya. di atas Hotman Paris Masih masih ada ada Deddy Corbuzier. Wow. Oke, Bahaya. yang menarik adalah pada saat si Barbie Kumalasari membongkar semua kehidupan pribadinya ke publik, Ya. ya, demikian juga artis lain, bahkan ada yang sama si YouTuber itu, cewek itu, Ya. dia ceritakan tentang bagaimana saat bermesraan, saat berdua pakai apa visi di sana, visi di sini, sampai ya, mereka buka ke publik. Kalau Anda sepertinya benar-benar merahasiakan kehidupan pribadi. Ya. Apakah karena Anda munafik atau karena memang Anda Astaga. bagaimana? Nil, sorry sebelum jawab, jangan kapok ya, mention lagi ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Apakah itu sesuai aslinya atau kamu hanya Dibuat-buat. dibuat-buat itu loh? Ya. Oke, pertanyaan bagus banget Bang. Iya. Jadi kalau misalnya menurut saya gitu ya, emang saya sendiri kan sebenarnya sebagai entertainer, sebagai Ya. artis gitu, ada dua kehidupan personal dan kehidupan pribadi. Oke. Nah, kalau misalnya orang bilang kalau misalnya kehidupan profesional dan kehidupan personal. Kalau misalnya orang bilang kehidupan profesional sebagai seorang artis, itu kan public consumption atau So, konsumsi publik. Do gitu. you pretending to be a good guy dalam profesional, look like clean? Ya. You pretending or is reality? Sebagai seorang host, emang sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik, kita memperlihatkan yang sempurna. Makanya pertanyaan saya, apakah itu Sebagai seolah-olah? seorang pribadi Daniel, saya bukan orang yang baik dan saya bukan orang yang sempurna. Oke, Kayak gitu. jadi apa yang kamu tunjukkan waktu show itu is not you sebenarnya. Untuk waktu show sebagai seorang presenter, ya emang seharusnya sebagai Oke. seorang presenter profesional. So, there is a very big question. Ya. Apa tuh bang? Waktu Anda sebagai host kelihatan Anda itu tidak jululitan matanya lihat cewek gitu kan? Tidak Lempeng ngerayu lah, karena lurus sini, ya. lurus. Tapi ngelihatnya malah laki loh. Oh, you suka laki? Pantas kau ingat Deddy Kobuser mulu ini. Badannya oke banget. Oke, Ya. tapi suddenly Ya. di satu pihak Anda kelihatan itu hidup bersih dari kalangan wanita, ternyata Anda punya wanita bule. So, who is she? Is your wife? Maaf sebentar, tadi yang pertama dikata munafik. Ya. Yang kedua dikata Ya. jangan kapok mentionnya dulu ya. Yeah, but that's a very direct question. Tapi emang isn't it? abang begitu. Gaya Ya. pengacara kalau nanya tek nggak pakai basa-basi nih. Silakan Ya. jawab. Yeah, so is she your real wife or just lover? Buffalo Gathering. Ya, lebih bahasa, Yes. oke? So basically, ini udah insert foto-foto istri dan anak Daniel Mananta. Ya, gue udah gak bisa. Baru sepeda anak lo yang keluar, ntar anak lo keluar, ntar lagi. Oke. Gue udah gak bisa menghindar dari ini. Oke, so basically kalau misalnya yes, mungkin orang-orang di sini juga udah tahu kalau misalnya udah nikah gitu kan. Official nikah. Official, iya. Secara hukum agama dan gereja. Yes. Oke. Betul banget. Ya. Dan tapi yet at the same time, kok bisa dapet deh? Ya. So at the same time, gue bersyukur banget juga. Maksudnya dari segi istri gue pun juga sangat memberikan kepercayaan banget di sini gitu. But why you hiding? Di dunia entertainment. Kenapa kau sembunyikan? Isi kebanggaan punya anak dan istri. Oh ya, nah itu dia yang tadi saya belum selesai ngomong tapi Ya. dipotong sama Bang Hotman. Ya. Ini ya. Jadi personal life dan professional life. Ketika saya ngerasa professional life saya adalah public consumption, Ya. konsumsi publik, jangan sampai personal life saya jadi konsumsi publik juga. Gak enak lagi Bang Hotman kalau misalnya publik mengkonsumsi hidup pribadi Ya, kita tapi gitu. it's not necessarily bahwa you harus bocorkan.
Tapi kan kadang-kadang orang tahu kita gandeng istri ke pesta, kayak gue, ya. Kalau ke pesta adat Batak, gue gandeng itu istri tercinta. Atau kalau anak gue temanin ke kampus. Artinya ada kalanya memang harus nongol gitu loh. But why you so totally secret? Disimpan. Oh enggak sih, cuman ke media aja. Oke. Cuma ke media aja. Kalau misalnya kemana-mana, ke mall segala gitu. Tapi kalau ke Instagram dan social media, which is kan artis sekarang Instagram lah mainnya gitu. Media juga kan? Media ya gitu. Itu emang sama sekali nggak pernah nge-post ini ya. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi dia sama sekali nggak pernah dari udah berapa tahun married, Nil? 7 years? Udah 8 tahun. 8 tahun. Not even once. Gak pernah sekalipun ada foto istrimu di Instagram kamu atau any kind of social media. Oke. SMN, saya pernah begitu waktu istri saya hamil di Australia. Saya berusaha agar tidak jalan sama istri saya, agar jangan kelihatan saya sudah bakal om-om, akan mengurangi pasaran. Apakah kau pretending bahwa agar orang taunya kamu still single bachelor, maka kau tidak mau nunjukkan anak istrinya? Tahan, jangan dijawab dulu ya pertanyaan abang yang cukup menohok. Nanti Dharma Nanta punya hak jawab seperti layaknya di pengadilan. Oke, tetap di Hotman Paris Show. Karena dia selalu ngomongin aku terus, aku nggak pernah ngomongin Kau merasa dia. nggak lebih cantik dari Nikita? Ya iyalah. Nikita!